Saudara, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kesempatan ini kami boleh sekali lagi datang kepadamu untuk membaca firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu diberitakan bagi kami sekalian. Kami serahkan diri kami Tuhan untuk diajar oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan diri kami Tuhan, mohon pertolongan-Mu supaya kami paham firman-Mu, kami simpan firman-Mu, kami taati firman-Mu, dan kami mohon firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, boleh sungguh bekerja di dalam diri kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, mengubah kami dari dalam, kemudian menggoreskan, membentuk sifat dan karakter yang baik di dalam diri kami sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia yang sekuler pada zaman ini. Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu menjadi pemberita kebenaran firman. Tuhan memberkati setiap kami dan kami yang mendengarkan, hati pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu, untuk diubah oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kembali kita boleh bersama beribadah dan bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema kita berjudul kesia-siaan kekayaan. Saya ingin mengajak saudara membuka kembali ayat-ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca, Pengkhotbah 5. Saya akan ajak saudara sekali lagi membaca, tapi kali ini dari ayat 9 sampai ayat 17. Pengkhotbah pasal 5, ayat 9 hingga ayat 17. Tadi kita sudah baca dari ayat 7 sampai ayat 19. Saya ingin mengajak saudara membaca ulang sekali lagi dari ayat pasal 5 ayat 9 hingga ayat 17, kesia-siaan kekayaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat tidak, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan yang tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah kesia-siaan kekayaan. Kalau saudara mendengar tema ini, saya yakin sekali saudara akan langsung muncul pertanyaan. Betulkah uang itu sesuatu yang sia-sia?
Betulkah emas itu sesuatu yang sia-sia? Betulkah kekayaan itu sesuatu yang sia-sia? Saudara sekalian, kalau ada orang yang ngomong uang, emas, kekayaan itu sia-sia, mungkin kita akan menertawakan orang tersebut. Dan biasanya ada orang-orang suka bikin lelucon. Orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini adalah orang yang gak punya uang, yang gak punya emas, yang gak punya kekayaan. Dan karena itulah maka selalu menggunakan alasan, uang itu sia-sia, emas itu sia-sia, kekayaan itu sia-sia. Ya, karena memang dia gak punya uang, gak punya emas, gak punya kekayaan. Saudara sekalian, tentu kita tidak boleh sembarangan mengatakan uang itu sia-sia. Semua hal yang kita punyai, kita pakai pada saat ini, yang kita makan, tentu harus ada uangnya untuk membeli. Ya, kecil atau besar, kita perlu uang untuk membeli pakaian, makanan. Kalaupun kita menanam sendiri, ya bibitnya pun kita beli untuk kita tanam. Kalaupun kita sudah punya bibit, kita jangan lupa dulu kita beli tanah untuk bisa menanam atau menyewa. Kita membeli pupuk. Memang uang itu diperlukan, ya, uang itu diperlukan. Dan orang menyimpan uang dalam bentuk emas misalnya, ya kita membutuhkan. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang emas itu hanya sekedar menjadi hiasan di jari, tapi kadang-kadang kita tahu bahwa itu dibutuhkan. Tapi pengertian uang dan emas itu memang adalah soal kekayaan, saudara, materi yang kita punyai. Saudara sekalian, kita tidak pertama-tama mengatakan kita nggak butuh materi, kita nggak butuh apapun, uang nggak perlu, emas nggak perlu. Saudara sekalian, orang-orang yang hidup paling sederhana pun, bahkan yang hidup di biara-biara pun, tentu saja dia membutuhkan uang, membutuhkan materi untuk beli makanan dan minuman. Untuk membangun biara pun tentu saja dibutuhkan uang. Dan gereja kalau mengkhotbahkan uang dan emas itu sia-sia, materi dan kekayaan itu sia-sia. Kita tahu betul semua bagian di dalam gereja pembangunannya itu membutuhkan materi. Ya, orang sumbang, berbagai material yang dibutuhkan, juga termasuk memberikan persembahan uang, emas untuk membangun gereja, membeli mic, membeli mimbar dan sebagainya. Saudara sekalian, jadi pertama kita akan melihat bahwa perkataan kekayaan itu sia-sia bukan berarti dalam arti pada barangnya sendiri itu buruk, pada barangnya sendiri itu sesuatu yang salah. Bukan berarti bahwa uang itu, emas itu, kekayaan itu pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang jahat dan berdosa. Maka sebaiknya kita buang, kita nggak perlu. Bukan itu, saudara. Tetapi memang kita perlu sadari bahwa masalah uang, masalah emas, masalah kekayaan betul-betul itu sudah mendera kehidupan manusia. Sedemikian rupa sampai kita sering kali mengalami berbagai masalah, berbagai penderitaan karena uang, karena emas, karena kekayaan, karena materi, karena pencarian seperti itu membuat kehidupan kita menjadi sangat rusak. Saudara bisa membayangkan, bukan ada seorang cucu misalnya rela mengorbankan neneknya sampai ingin membunuh neneknya hanya karena neneknya memberi uang. Dia minta 5.000, neneknya kasih 3.000, kurang 2.000. Dia marah besar dan ingin membunuh neneknya. Saudara, uang itu memang bisa membuat manusia itu begitu rupa menjadi sangat-sangat beringas, sangat-sangat pemarah, sangat-sangat jahat sekali. Bahkan hubungan orang tua, hubungan dengan kakek nenek bisa menjadi begitu rusak karena uang. Saudara, karena itulah apa yang kita baca tadi diperlihatkan. Ada hal-hal yang bisa terjadi karena masalah uang. Di sini didaftarkan beberapa hal, saya sebutkan 4 saja, saudara sekalian. Dikatakan uang itu tidak akan bisa memberikan rasa puas. Itu jelas sekali dikatakan, ya. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 yang tadi kita sudah baca. Ayat yang ke-9 yang kita baca dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas oleh kekayaannya. Saudara, memang umumnya kita berpikir kalau kita dapat uang banyak, kita dapat kekayaan banyak, kita pasti puas. Tapi rupanya tidak. Dan itu sudah terbukti. Saudara, kitab pengkhotbah ini
sebenarnya adalah satu kitab yang boleh disebut sebagai kitab observasi. Kitab yang melihat kehidupan orang dan kemudian mengungkapkan apa yang dia lihat itu. Ya, jadi banyak sekali apa yang dikatakan itu bukan sebagai sesuatu yang artinya kalau kamu begini pasti begitu. Tetapi apa yang dilihat adalah apa yang sering terjadi. Kalau orang melakukan ini sering umumnya terjadi adalah begini. Tentu uang itu bisa memberikan kita rasa puas. Tetapi dalam pengertian tertentu bukan. Misalnya kalau sudah punya uang, makan bakso habis itu aduh rasanya puas sekali. Tapi kita tahu orang-orang ingin membeli lebih lagi supaya dia lebih puas, tapi tidak betul-betul bisa puas. Itu yang diungkapkan di ayat ke-9. Kita mencoba cari uang, mencintai uang, cari kekayaan, mencintai kekayaan, tapi rupanya tidak bisa memberi kita kepuasan. Maka seringkali orang menganggap punya uang itu bukan membuat kita lebih puas, tapi justru membuat kita semakin tidak puas. Ya dulu kalau gajinya sebulan 2 juta, dia makan minum kok kayaknya cukup aja begitu. Tapi memang dia ingin lebih. Ketika gajinya sudah 5 juta, dia merasa ingin lebih lagi, begitu kan. Dia merasa cukup 5, tapi ingin lebih. Kalau udah 10 juta juga masih ada lagi dan tidak pernah selesai-selesainya. Tapi juga dikatakan demikian saudara di ayat 10. Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus bergumul dengan masalah keuangan, baik kita punya atau tidak punya, saudara dikatakan uang itu bisa menciptakan ketergantungan. Dan seperti tadi yang saya katakan bukan, kita bisa mengalami ketergantungan karena masalah uang. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudara sekalian pengertiannya adalah gini, semakin kita punya sesuatu, semakin kita bisa menghabiskannya. Kalau dulu kita puas sekali dengan mangkok bakso karena memang uang kita tidak banyak. Begitu uang kita mulai banyak, satu mangkok bakso itu nggak bikin kita puas lagi. Kita ingin makan di Maystar. Wah, baru puas. Kalau tidak rasanya kurang puas. Jadi begitu naik kita terus akan merasa lebih lagi. Jadi kayak orang kecanduan, ketergantungan. Semakin punya, semakin ingin dinikmati dan kemudian kita tahu semakin cepat habis juga. Maka kadang-kadang pergi begitu saja tanpa bisa kita sadari kemana perginya uang itu, kemana pergi harta benda tersebut. Memang ada orang yang punya uang pribadinya sebulan bisa bermiliar-miliar untuk dia habiskan. Tapi Alkitab dari observasi pengkhotbah kita tahu betul memang saudara ternyata juga hidupnya tidak puas. Bahkan dia merasa sangat tergantung oleh hal itu. Dan ketiga saudara, ayat yang 11 mengatakan apa? Uang itu bisa merusak rasa damai. Ya, uang membeli makan yang enak, membeli minuman yang enak, tapi ternyata tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Baik tidurnya orang yang bekerja. Ya mau makan sedikit atau makan banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan ia tidur nyenyak. Artinya saudara sekalian, sebenarnya tidur yang nyenyak, ya sebenarnya ini gambaran rasa damai, rasa bahagia, rasa enak, rasa puas, bisa bikin tidur nyenyak. Itu tidak tergantung kamu makan seberapa enak. Ada orang yang bahkan kurang makan pun bisa tidur sangat nyenyak. Ya ada seorang tokoh gereja mengatakan di abad yang pertengahan dulu, ya kalau orang miskin dia memang susah tidur karena kelaparan. Tetapi paling tidak dia bisa tidur nyenyak ketika dia sudah kecapean di dalam kelaparannya. Tapi orang kaya susah untuk bisa tidur sekalipun dia sudah sangat-sangat kenyang. Karena pikiran kacau, pikiran galau, tidak ada rasa damai, membuat hatinya semakin was-was, semakin tidak enak. Atau dia makan enak, bagaimanapun juga kemudian membuat hidupnya tidak pernah puas. Banyak sekali pikiran-pikiran yang meresahkan dan dia tidak merasa damai, tidak merasa bahagia, tidak merasa ada sesuatu yang membuat betul-betul dirinya puas. Saudara, ada satu cerita mengenai Elvis Presley. Saudara, saya bicara ini karena memang kalau kita mendengar Elvis Presley itu penyanyi yang sudah tua. Jadi angkatan-angkatan saya itu waktu muda ya dengarnya Elvis Presley. Ya saudara sekalian, dikatakan suatu hari ada tuh perayaan besar sekali di rumahnya. Ya banyak orang-orang datang yang terkenal datang untuk melakukan pesta.
di rumahnya. Karena dia sangat terkenal ya untuk merayakan sesuatu, orang datang untuk makan minum berlimpah ruah semua makanan minuman. Tapi di tengah-tengah seperti itu tiba-tiba dia hilang, tidak ada kelihatan di situ. Ya, orang-orang dekatnya mencoba cari-cari dia, akhirnya ketemu dia di satu ruangan yang sepi di rumahnya, dia sedang bermain piano ya sambil menyanyi kecil lagu How Great Thou Art ya. La 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 la. Saudara sekalian, saya kira momen-momen seperti itulah dia merasakan ketika di tengah kerumunan makan minum yang banyak, kok nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa damai. Begitu banyak orang-orang terkenal di sekelilingnya, dia nggak merasa bahwa itu bikin dia tenang. Akhirnya dia masuk ke satu ruangan yang sepi. Apa yang dia lakukan? Dia mulai main piano, lagu rohani, mengingatkan dia kepada penciptanya. Dan pasti ada rasa damai. Tidak semua orang mencari seperti itu, saudara. Ada orang berpikir rasa damai itu kemudian bisa didapatkan dengan cara yang lebih mudah. Apa itu? Ya karena dia sudah terkenal bintang film, punya banyak kekayaan, jadi YouTuber dan sebagainya. Tapi hidupnya tidak damai, justru makin gak bisa tidur, makin banyak gejolak-gejolak hati dan pikiran. Dia ingin damai. Orang tawarkan apa? Biasanya narkoba, bikin pikiran tenang. Ya, saudara sekalian, kalau zaman dulu orang pakai narkoba dibilang bisa fly. Nah, dia ingin perasaan gitu kayak fly, kayak ngambang, terbang di atas awan-awan supaya merasa damai, tenang. Saudara pikirkan ya, ternyata justru apa yang dia punyai, ketenaran, kekayaan itu merusak dirinya sehingga dia tidak punya rasa damai dan kemudian dia beli rasa damai dengan narkoba, akhirnya membuat semakin hidupnya rusak. Sehingga kemudian di ayat 12 dikatakan saudara, kekayaan itu mencelakai diri kita sendiri. Itu bisa terjadi. Ya saudara, kekayaan itu mencelakai diri kita sendiri. Jadi ada banyak hal kita sebenarnya dari observasi kita pun kita bisa melihat itu. Orang kaya tidak puas, orang kaya justru semakin tergantung, orang kaya tidak punya rasa bahagia dan rasa damai. Orang kaya justru hidupnya semakin rusak oleh kekayaan itu. Tetapi kalau saya ngomong begini bukan berarti Alkitab, bukan berarti Allah tidak senang kalau orang punya kekayaan, tidak senang kalau orang punya makanan, minuman yang enak. Tidak, saudara sekalian, kalau kita lihat justru di ayat yang kita baca, ya ayat 17, Khotbah pasal 5 ayat 17 dikatakan, adalah baik kalau orang bisa menikmatinya. Bisa menikmatinya. Allah bukan tidak suka kalau kita menikmati apa yang ada pada kita. Justru kalau kita lihat dari ayat yang ke-17, Allah memberi dan dia ingin kita menikmatinya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dengan segala usaha yang dilakukan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Saudara sekalian, Allah memberi kita makanan, minuman, Allah memberi kita uang, memberi kita harta untuk kita nikmati, untuk kita bisa hidup dengan lebih nyaman, lebih nikmat. Allah tidak cerewet akan hal itu. Itu diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Tetapi pada pihak lain tentu kita tahu tadi dikatakan menurut observasi dari pengkhotbah, ada banyak masalah yang ditimbulkan oleh uang, oleh kekayaan, oleh materi. Jadi sebenarnya saudara, problemnya ada di mana? Problemnya ada di mana? Satu pihak tadi saya mengatakan bahwa harta, benda, uang, emas, kekayaan itu adalah benda dan pada dirinya tidak salah, tidak dosa, bukan sesuatu yang jahat. Allah ingin kita menikmatinya, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang ada di tangan kita, apa yang kita punya, Allah mau kita menikmatinya. Tetapi pada pihak lain dikatakan memang kekayaan itu bisa sia-sia. Dan diperlihatkan kekayaan itu bisa merusak diri kita sendiri, merusak damai kita, bisa membuat kita tergantung, tidak bisa membuat kita bahagia dan puas. Jadi sebenarnya problemnya ada di mana, saudara-saudari sekalian? Tadi kita sudah baca, karena kita sudah baca 2 kali, mestinya saudara tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang menjadi masalah dituliskan di ayat yang ke-9. Yang menjadi masalah adalah sikap mencintai uang. Mencintai uang. Saudara sekalian,
Alkitab sangat berhati-hati menggunakan kata mencintai, ya, mengasihi, mencintai. Karena Alkitab sangat menegaskan cinta kita yang sejati, cinta kita yang sungguh-sungguh, cinta kita yang paling dalam harus kita berikan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu adalah cinta yang sesungguhnya, bahkan bukan pertama-tama kepada manusia. Karena bisa menjadikan akhirnya manusia itu sebagai Allah kita, sebagai dewa kita, sebagai sesembahan kita, sebagai penyembahan berhala kita. Tapi yang pertama justru ada kepada Allah, cinta kepada Allah. Baru kemudian cinta kepada sesama manusia. Nah, hati-hati dengan penggunaan kata cinta. Karena ternyata bisa digunakan untuk mencintai barang. Sampai sedemikian rupa sehingga kita lupa pada sesama, lupa pada Allah. Menjadikan barang itu sebagai sesuatu yang ditinggikan, dinaikkan. Sedemikian rupa diutamakan. Sedemikian rupa masuk ke dalam hati, mencengkeram hati kita. Saudara sekalian, Alkitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Semakin punya penghasilan, semakin ingin, semakin banyak, semakin ingin, semakin banyak, tidak akan pernah puas. Apa yang terjadi? Karena cinta pada uang. Cinta itu sudah melekatkan hati kita pada apa yang kita cintai. Membuat apa yang kita cintai itu masuk ke dalam hati kita, mengambil tempat yang paling utama. Ya, kalau kita tahu kita mencintai seseorang itu bisa bikin kita pengen dekat, kangen, selalu merasa senang dengan dia. Saudara bayangkan kalau itu adalah harta yang kita masukkan ke dalam diri kita. Benda yang kita masukkan ke dalam diri kita. Itu yang menjadi sumber keinginan kita, kekangenan kita. Itu yang menentukan kita, itu yang utama, yang lain boleh ditiadakan, yang lain boleh disingkirkan, tapi itu yang selalu yang pertama. Saudara, itu yang menjadi problem. Saudara sekalian, uang pada dirinya, harta kekayaan pada dirinya, emas pada dirinya memang tidak salah. Tetapi itu bisa menjadi salah besar ketika diletakkan sebagai Allah. Diletakkan di tempat Allah seharusnya berada. Diletakkan di tempat di mana seharusnya sesama manusia berada. Kita ganti sesama manusia, lebih-lebih lagi kita ganti Allah dengan uang. Saudara sekalian, uang itu berguna sekali kalau dia menjadi penunjang kehidupan. Dan kita membutuhkan penunjang kehidupan. Tetapi uang itu menjadi masalah besar kalau dijadikan tujuan kehidupan. Saudara, hanya Allah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Jelas sekali kita diciptakan untuk Allah, diciptakan untuk hidup dengan Allah, diciptakan untuk bahagia di dalam Allah. Tujuan kita itu adalah Allah. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita membutuhkan banyak tunjangan kehidupan. Tunjangan-tunjangan yang menunjang kita, yang menopang kita. Maka kita perlu makan dan minum itu untuk menopang kehidupan kita. Bukan tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita itu adalah Allah. Makanya ditegaskan dalam Alkitab, mencintai Allah, mencintai sesama manusia. Itu kita letakkan hidup kita, letakkan tujuan kita, letakkan hati kita pada Allah dan sesama manusia. Itu adalah sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Tapi untuk hidup kita butuh penopang, butuh penunjang. Dan makanan, minuman, uang, asuransi, pendidikan, jabatan, kuasa, itu penopang, penunjang kehidupan. Tetapi menjadi celaka kalau semua penunjang dan penopang kehidupan itu dijadikan sebagai tujuan kehidupan. Itu yang dicari terus. Itu yang dia merasa sampai disitulah kemudian semuanya bisa terpuaskan. Tapi Alkitab mengatakan tidak akan bisa puas. Karena memang itu bukan tujuan kita. Itu hanya penopang. Hanya alat untuk membuat hidup kita untuk mencapai tujuan, yaitu Allah. Saudara sekalian, kalau saudara ingin menyeberang ya dari satu titik ke titik lain, saudara ingin menyeberang. Saudara tahu tujuannya itu adalah di seberang sana. Tapi untuk menyeberang saudara membutuhkan perahu. Begitu masuk di perahu, saudara jangan anggap sudah sampai tujuan. Itu baru penunjang, itu penopang. Itu kendaraan, penolong. Tapi tujuannya ada di sana. Jadi jangan begitu sampai di perahu kemudian kita merasa sudah puas. Cukup sudah, disitulah tujuan saya. Belum saudara. Tetapi banyak orang yang berhenti di uang, di kekayaan. Dan dia pikir segala sesuatu yang dia butuhkan, segala sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya sudah bisa dicapai di dalam uang itu.
akhirnya hidupnya justru hancur oleh uang. Inilah yang disebut dengan sikap mencintai uang. Dan saudara sekalian, bukan hanya perjanjian lama pengkhotbah ini mengingatkan mengenai sikap mencintai uang. Saudara ingat perjanjian baru ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 menggunakan kalimat yang bahkan kurang lebih sama. 1 Timotius 6 ayat 10. Peringatan yang muncul di perjanjian baru. Dikatakan begini dalam firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Persis kalimat dan kata yang sama digunakan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa sendiri dengan berbagai-bagai duka. Memburu uang. Saudara sekalian, memburu uang dalam arti memang karena nggak pernah puas. Karena berpikir uang itu menjadi jawaban dari semua masalah hidupnya. Berpikir uang itu tujuan hidupnya, maka diburu terus. Udah punya, nggak cukup, terus buru. Jadi udah tergantung, udah nggak puas, kemudian tergantung dan terus ingin mencari, akhirnya hidup tidak pernah damai, merusak, menyiksa diri sendiri dengan berbagai-bagai duka. Bahkan lebih parah lagi dikatakan menyimpang dari iman. Dan itu sering kali terjadi, menyimpang dari iman. Memburu uang. Kenapa memburu uang? Karena cinta uang. Jadi saudara betul-betul karena hatinya ada di uang. Jadi terus uang itulah yang dikejar. Di mana hartamu berada, ya di mana kalau hatimu melekat pada harta, di mana hartamu berada, maka hatimu akan terus melekat ke situ dan mengejar ke situ untuk mendapatkannya. Ya, jadi kalau cinta uang berarti kita melekatkan hati kita pada harta kita. Sehingga kita terus ingin mengejar harta kekayaan. Sehingga kemudian kita memburu. Ya saudara bisa bayangkanlah kalau ada dua anak remaja atau seorang anak remaja jatuh cinta kepada anak remaja lainnya, temannya. Dia cinta sekali pada orang tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia akan buru. Kalau zaman dulu ya setiap hari dikirimin surat begitu. Bawain kasih bunga di depan rumahnya. Dia akan buru. Kenapa? Hati dia sudah di orang tersebut yang dia merasa jatuh cinta. Dan kadang-kadang sudah gelap mata bisa menyimpang dari cara-cara yang sopan. Ya bisa dengan cara-cara mengancam dan sebagainya. Persis seperti gambaran ini. Menyimpang dari iman. Ya kemudian merusak diri sendiri, menyiksa diri sendiri, dan itu seringkali bisa terjadi. Saudara, kita coba lihat di satu cerita di dalam Alkitab, Markus pasal 10, satu cerita yang sangat terkenal. Kisah pemimpin yang disebut pemimpin yang muda, pemimpin yang kaya, ya, yang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca itu dicatat baik di Matius, di Markus maupun di Lukas. Kalau saudara membaca cerita itu, orang ini benar-benar boleh disebut orang yang sangat lengkap. Ya, dia disebut muda. Jadi jelas sebagai orang muda itu punya segala sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi juga waktu muda begitu dia sudah kaya, disebutkan begitu. Sudah kaya. Jadi punya banyak kekayaan, sudah menjadi pemimpin. Dan saudara bahkan dikatakan dia seorang yang sangat baik. Dalam arti dia bukan penjahat. Dia bahkan hidup moralnya, hidup etikanya baik. Jadi pasti dikagumi, ya disukai oleh orang. Kalau ketemu ibu-ibu pasti langsung berpikir ini cocok jadi menantu. Begitu ya, jadi mungkin langsung usahakan mengenalkan dengan anak putrinya. Jadi memang seorang muda, pemimpin yang kaya, yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, bahkan dikatakan dia berlari-lari kepada Yesus. Bahkan dikatakan sampai di depan Yesus dia berlutut. Dan bertanya kepada Yesus. Bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Wah saudara, rupanya masih ada pertanyaan. Bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bagus anak muda ini, ya dia tidak merasa hidupnya sudah selesai semua. Ada sesuatu mungkin malam-malam dia merasa kosong, merasa ragu, merasa kurang bahagia, merasa agak gelisah. Dia pikir ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Maka kita mendengar ada Yesus mengajarkan ajaran yang sangat bagus. Dia datang kepada Yesus, bahkan disebut dia berlari-lari, bahkan berlutut di hadapan Yesus dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Saudara sekalian, setelah beberapa percakapan dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus bilang begini saudara, hanya satu lagi kekuranganmu. Wah saudara, jadi anak muda ini rupanya
punya segala sesuatu, kaya, punya status pemimpin, anak muda yang gagah, yang punya masa depan luar biasa, dan juga disebut orang baik, orang bermoral, ya bahkan kalau mau kita sebut orang kudus, kira-kira seperti itu, karena bukan orang yang suka berbuat salah, bukan pemabok, peminum, bukan seperti itu. Dia kayaknya punya segala sesuatu. Tapi Yesus kemudian bilang, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara, apa kekurangannya? Kalau namanya kurang, harusnya Yesus akan bilang, pergilah, kamu ambil itu untuk menjadi bagian kamu. Begitu kan? Namanya kurang, berarti dia perlu pergi ambil untuk menjadi bagiannya sehingga menjadi cukup. Atau udah komplit dah, lengkap dah. Tapi enggak, perkataan Yesus justru sebaliknya. Satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin. Saudara, ini perkataan yang agak aneh. Harusnya satu lagi kekuranganmu, pergilah, ambillah. Nah, begitu kan? Tetapi justru tidak, dikatakan pergilah, jualah dan berikanlah. Lah, namanya kurang. Kalau kurang disuruh pergi untuk berikan kepada orang lain, bukannya bertambah, kurang, semakin berkurang. Enggak, saudara, justru disinilah perkataan teologis dari Tuhan Yesus betul-betul kena di hati dari anak muda ini. Apa yang menjadi kekurangannya? Apa yang menjadi satu lagi kekurangannya? Yaitu kelebihannya. Kelebihan yang mengikat dia, kelebihan harta benda yang mengikat dia. Kelebihan dari harta, uang, emas yang mengikat dia. Yang dia timbun, dia susah untuk lepaskan. Itu yang kemudian mengikat dia. Dan itulah sebenarnya kekurangannya. Saudara, bisa terjadi banyak orang berlebih dalam segala hal, justru itu yang menjadi jebakan bagi kehidupannya. Banyak orang yang merasa tidak butuh Yesus karena dia merasa hidupnya sudah bermoral, sudah baik. Jadi nggak merasa butuh Yesus. Kalau dia penjahat, iyalah butuh Yesus. Tapi dia kan sudah baik. Ya, kelebihan moralitasnya itu menjadi semacam kekurangan dalam dirinya yang mengikat dia sehingga dia tidak merasa membutuhkan juru selamat untuk menolong dia. Ada orang yang memang sudah kaya raya, dia pikir untuk apa lagi? Butuhkan apa lagi? Sudah cukup. Begitu. Tapi justru itu ikatan yang begitu menggerogoti dia sampai dia tidak lagi bisa membuka hati dan pikirannya untuk sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih kekal. Makanya apa yang terjadi? Anak muda itu dikatakan, saudara, di dalam bacaan ini dikatakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ya saudara. Sebenarnya mudah sekali kalau dia mau lakukan. Mudah, betul-betul mudah. Hanya 3 tahap. Pergi dari hadapan Yesus, jual, dan jual itu gampang sekali untuk menjualnya. Berikan kepada orang miskin, dan orang miskin banyak sekali. Jadi sebenarnya cara yang mudah sekali kalau dia mau lakukan. Tapi justru sebenarnya itu hal yang paling sulit. Kenapa? Karena cinta harta, cinta uang. Sehingga hati pikirannya tertutup, tidak lagi bisa mendapatkan sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih kekal. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil dia, ketika malam-malam yang sunyi, dia tahu dia butuh hidup kekal. Dia butuh sesuatu kebahagiaan yang lebih tinggi. Dia butuh sesuatu yang lebih daripada hanya apa yang ada di sini. Tapi karena apa yang ada di sini sudah mengikat dia begitu keras. Walaupun dia tahu jalannya kemudian untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak mampu lakukan. Karena dia harus melakukan itu harus dengan cara menyingkirkan apa yang mengikat hatinya. Saudara sekalian, ini menjadi suatu masalah. Kita ingat mungkin banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Ya, ada suami mungkin atau istri mungkin kadang-kadang terjadi yang kemudian punya orang lain, ya, wanita lain. Dia hidup bersama dengan wanita lain, melupakan istrinya. Dia tahu salah, tapi dia nggak bisa lepaskan. Diingat, ditegurkan, dia tahu salah, dia nggak bisa lepaskan. Dia ingin kembali pada istrinya, tapi nggak mau lepaskan simpanannya itu. Saudara sekalian, kita tahu banyak hal-hal yang seperti demikian. Banyak orang ingin mempunyai satu langkah kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak mau melepaskan ikatan cinta uang itu. Jadi saudara, karena itulah maka saya ingin mengajak kita renungkan. Kita coba refleksikan saat ini. Hati kita untuk Allah dan kerajaannya atau untuk uang dan kenikmatannya.
Kalau kita membayangkan diri kita seperti anak muda tadi, datang ke hadapan Yesus, berlari-lari bahkan sampai berlutut bahkan di hadapan Yesus. Itu sebenarnya gestur yang sudah sangat-sangat baik. Tetapi itu baru soal kaki, baru soal badan. Bagaimana hati? Hati kita, apakah berani kita mengatakan sekarang untuk Allah? Kalau ada sesuatu yang mengikat, saya rela membuangnya. Yesus tidak selalu menuntut orang pergi, jual, dan berikan harta bendanya kepada orang lain. Enggak. Tapi Yesus tahu betul bahwa itulah yang mengikat. Itulah yang mengikat. Seperti halnya kalau ada seorang yang kecanduan narkoba datang kepada kita meminta nasihat. Apa yang kita katakan? Jelas kita akan bilang, kalau kau mau hidup sungguh-sungguh, kau harus buang kecanduan narkoba itu. Itu jelas, dia harus buang. Ya, bukan berarti setiap kali uang, harta itu pasti mengikat kita. Enggak. Tetapi bisa terjadi itu satu ikatan yang dan memang kita harus buang. Dan disitulah menjadi ujian. Hati kita untuk Allah dan kerajaannya atau untuk uang dan kenikmatannya. Saudara, kalau hati kita adalah untuk Allah. Kalau hati kita untuk Allah dan kemudian ternyata Tuhan memberi kita karunia, ada uang, ada harta, ada emas, ada makanan dan minuman. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita tidak kemudian sia-sia enggak, kita buang-buang semuanya, yang penting hati untuk Allah. Enggak, Allah sendiri kan bilang nikmati boleh, tapi tidak boleh cinta. Tidak boleh cinta terhadap uang dan harta kekayaan itu. Jadi lantas apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang saya ingin katakan sebagai penutup dari khotbah saya. Saudara sekalian, yang pertama, abdikan uang untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Allah. Abdikan uang untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Allah. Di dalam Alkitab, khususnya dalam perkataan Tuhan Yesus, berkali-kali dia menggunakan kata yang kurang lebih sama. Seperti yang saya kutip salah satunya dari Lukas 12:33. Lukas 12:33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jualah milikmu dan berikanlah sedekah. Sudah berikan. Berikan itu bukan tindakan yang mudah. Tapi kalau hati kita memang untuk Allah, kalau hati kita untuk sesama, maka uang itu bisa kita pakai, kita abdikan untuk kebaikan, untuk sesama kita, mereka yang butuh. Saudara, istilah sedekah, jangan selalu membayangkan kita memberi uang kepada fakir miskin begitu. Ya, kasih cepek, nopek, goceng begitu. Oh cukup. Saudara, memberi sedekah itu adalah tindakan kebenaran, tindakan keadilan, tindakan yang baik untuk mereka yang kurang, mereka yang diperlakukan kurang adil, mereka yang tertekan, mereka yang tertindas, yang tidak punya, yang miskin, memang harus kita bantu. Dan saudara sekalian, kita bisa bantu kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Allah, dan harta benda yang kita punyai kita pakai untuk kita abdikan bagi kebaikan untuk orang banyak dan kemuliaan Allah. Dikatakan itu seperti membuat harta di sorga. Kita tidak bisa bawa harta ke sorga. Kita lahir telanjang, dikatakan kita akan meninggal telanjang. Kita tidak bisa bawa harta benda kita. Tapi kalau kita sudah taruh dulu ada di sorga, maka kita nggak usah bawa, sudah ada di situ untuk kita pakai. Untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan Allah, beri, katakannya begitu. Berikan kepada orang lain, berikan sedekah. Saudara sekalian, uang membuat kita selalu ingin ambil, ingin lebih banyak. Tapi tindakan memberi itu adalah membuat uang itu hilang kuasanya yang menguasai kita. Justru itu kemudian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang tindakan-tindakan kecil seperti itu bisa menolong mengubah seseorang, bahkan mengubah banyak orang. Saudara, saya di sekolah teologi, sekolah Alkitab, dan cukup banyak kasus, banyak kejadian. Saya melihat orang-orang yang diubahkan oleh karena kebaikan hati orang-orang yang mau memberi. Misalnya ada orang yang sudah hampir putus sekolah waktu dia di SD, waktu dia di SMP, tidak mampu bayar, orang tua miskin luar biasa, tapi anak ini cukup pinter, ya di daerah, dia tidak mampu membayar, sekolahnya sudah tidak lagi bisa kasih dia dispensasi, berapa bulan sudah tidak bayar, akan keluar. Tiba-tiba ada didengar oleh seorang hamba Tuhan, kemudian dia minta seorang yang cukup beruang untuk bisa nggak kamu bantu. Dibantu oleh
ini untuk sekolah. Saudara sekalian, karena dia merasa terbantu dan dia bisa sekolah, tamat SD, tamat SMP, bahkan kemudian sampai SMA pun orang ini tetap masih bantu. Dia merasa luar biasa pekerjaan Tuhan melalui orang yang membantu dia. Akhirnya dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan bahkan orang yang membantu dia itu bilang, silakan kalau kamu jadi sekolah teologi, saya tetap akan bantu kamu. Luar biasa saudara, walaupun sekolah teologi tidak mahal, tapi dia melihat ada satu kesungguhan, ketulusan. Dan kemudian tamat, hamba Tuhan itu melayani. Enggak usah bilang dia menjadi hamba Tuhan yang hebat, sekali khotbah ribuan orang bertobat. Dia melayani 100 orang, 200 orang, 300 orang seumur hidup. Kalau Tuhan kasih dia 50 tahun saja untuk melayani, saudara. Bayangkan sudah berapa banyak orang yang terjamah oleh pelayanan hamba Tuhan ini. Hanya gara-gara ada seorang dulu mau ulurkan tangan, memberi. Ketika orang ini di dalam kesulitan dan kepayahan. Ini untuk kebaikan. Dan kemudian siapa yang kita muliakan? Allah. Allah yang kita muliakan. Kalau saya nggak cerita ini, mungkin orang yang memberi uang itu tidak ada yang kenal. Mungkin yang sekarang pun tidak banyak yang kenal dia. Tapi saya percaya sekali orang yang memberi uang ini akan mengatakan segala kemuliaan untuk Allah. Dan ini bukan hanya satu kasus. Cukup sering saya mendengar kejadian-kejadian yang seperti demikian. Memberi untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Allah. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Kita butuh uang, tapi kita tidak selalu punya uang. Kita tidak selalu punya kekayaan. Dan kadang-kadang hidup kita begitu susah, begitu menderita, begitu kekurangan. Jangan berpikir pada saat yang demikian bahwa kalau saya punya uang pasti masalah saya beres. Tidak, saudara sekalian, pada saat seperti itu justru yang membuat kita bersandar kepada Allah. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita punya uang, punya kemakmuran, punya kelimpahan, jangan juga berpikir bahwa kita sudah punya sandaran yang kuat, yaitu uang kita, kekayaan kita. Jangan, justru tetap di dalam segala keadaan kita bersandar kepada Allah. Filipi pasal 4 ayat 12-13, firman Tuhan mengatakan begini, ini adalah tulisan Rasul Paulus, dan dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala perkara kalau saudara melihat di ayat sebelumnya itu maksudnya adalah kekurangan dan kelimpahan. Kenyang dan kelaparan. Segala perkara. Saudara, artinya di dalam dia kaya, dia berlimpah, dia kenyang. Maupun dia kurang, dia miskin, dia susah. Sandarannya itu adalah pada Allah. Kekuatannya adalah pada Allah. Bukan pada ada atau tidak adanya harta benda itu. Banyak orang yang tidak punya uang, dia selalu berpikir kalau saya ada uang, pasti hidup saya selamat, pasti saya punya kekuatan. Berarti dia lupa sandaran sesungguhnya adalah pada Allah. Banyak orang yang berlimpah dan dia pikir sandaran dia pada kelimpahan harta bendanya. Berarti dia lupa. Bukan itu. Itu gampang sekali menjadi lenyap dan rusak, bahkan bisa merusak diri sendiri. Sandarannya haruslah pada Allah. Tapi ini juga mengatakan begini, bagaimana orang yang punya harta benda bisa hidup baik-baik, bisa hidup mengabdikan uangnya untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Allah. Adalah ketika dia bersandar kepada Allah. Dia bersandar pada Allah yang memberi kekuatan sehingga bisa menggunakan uangnya secara bijak, secara menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak bersandar pada uang, dia bersandar pada Allah menggunakan uangnya. Kalau dia punya uang dan cukupan untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Tapi kalau dia tidak punya uang, dia berkekurangan, apa yang membuat dia tetap kuat, bahagia, senang di dalam hidup di dunia ini? Karena dia bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Misionari-misionari mereka banyak dari keluarga yang kaya, dari negara yang kaya. Tapi kemudian mereka rela untuk pergi ke daerah yang miskin di Afrika, di Asia, di Amerika Latin dan berbagai tempat-tempat yang miskin. Hidup hari demi hari susahnya luar biasa. Sakit, penyakit, kemiskinan, kelaparan, ancaman, pembunuhan dan sebagainya. Tapi ada kebahagiaan. Karena apa? Bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan.
Tapi sebaliknya kalau kita memang punya sesuatu yang berkelimpahan harta benda, bersandarlah kepada Allah sehingga engkau bisa gunakan uangmu itu, harta bendamu itu baik-baik untuk kebaikan sesama manusia dan untuk kemuliaan Allah. Baik dalam hal kurang atau lebih, kita harus bersandar kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, biarlah Engkau menolong kami. Jangan biarkan harta benda kemudian mengikat kami. Jangan biarkan hati kami letakkan kepada harta benda, mencintainya sehingga kemudian merusak hidup kami. Tapi justru biarkanlah hati kami datang kepada Allah, kami serahkan kepada Allah. Sehingga apapun yang kami punyai kami boleh pakai, kami abdikan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan bagi sesama manusia. Kalau kami punya, bahkan mungkin berlebih, tolong mata hati kami terbuka untuk melihat banyak yang miskin, banyak yang kurang, mereka yang diperlakukan gak adil, mereka yang tidak berkecukupan. Jangankan sekolahkan anak mereka sampai universitas di luar negeri, mau tamat untuk sampai SMA saja susah. Tuhan, karena itu tolong hati kami terbuka untuk menolong mereka, mendatangkan kebaikan untuk mereka dan bisa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami itu. Tapi kalau saat ini hati kami kekurangan, jangan biarkan hati kami juga terikat kepada mimpi-mimpi kalau kami kaya pasti beres hidup kami. Tolonglah hati kami tetap bersandar kepada Tuhan dalam kekurangan, dalam kemiskinan, bahkan dalam kelaparan. Tuhan, tolong kami untuk bersandar kepadamu karena kami tahu Engkau memelihara anak yatim, janda, semua orang miskin Engkau pelihara, Engkau tolong kami termasuk kami yang berkekurangan. Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jaga kami. Karena itulah kami ingin bersandar kepadamu. Kami mohon penjagaan pemeliharaanmu Tuhan, supaya hati kami juga terjaga dengan baik. Dikala kami kurang, kami tidak mengutuk Engkau. Dikala kami punya dan bahkan mungkin berlebih, kami tidak menjadi sombong dan menendang Tuhan. Tolong hati kami terjaga di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkatilah kami, tolonglah kami, kuatkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.